Alhamdulillah, puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah berikan kita kesempatan iman sehat dan nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul di sore hari ini, yang tidak lain dan tidak bukan yaitu kita dalam rangka sekolah PKH atau P2K2. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Ibu Ida yang telah memberikan waktu dan tempat sehingga kita bisa berkumpul di sore hari ini di rumah beliau. Terima kasih Ibu Ida. Dan kemudian tidak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Alam besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam kegelapan ke zaman modern seperti saat ini. Dan kemudian marilah kita sama-sama belajar di sore hari ini dalam mengelola keuangan. Baik, sekarang mungkin kita akan mungkin ibu masih ingat materi yang kita pelajari bulan lalu. Mungkin ada yang masih ingat, mungkin mari kita sama-sama coba kita ingat-ingatlah apa materi yang kita bahas kemarin tentang bagaimana cara menyusun anggaran. Mungkin ada ibu-ibu yang masih ingat ya materi yang kemarin, cara menyusun anggaran. Mungkin coba Ibu Ida, coba bagaimana cara menyusun anggaran yang kemarin, mungkin masih ingat lah ya. Yang bukan minggu kemarin sih, bulan kemarin kan kita pertemuannya cuma sekali sebulan gitu. Sila coba. Assalamualaikum. Yang masih saya ingat adalah bagaimana cara membedakan kebutuhan dan keinginan, di mana kebutuhan adalah yang harus kita penuhi dan keinginan yang tidak harus kita penuhi. Seperti itu Pak yang bisa saya ingat. Assalamualaikum. Kita masih ingat materi yang bulan lalu tentang bagaimana menyusun anggaran dan bilang bagaimana cara kita mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Nah seperti itu mungkin itu yang Ibu Ida masih ingat tentang bagaimana menyusun anggaran. Ya memang harus seperti itu. Bagaimana cara kita mengetahui bagaimana cara kita mengutamakan kebutuhan kita daripada keinginan kita. Selain kebutuhan dan keinginan itu memang berbeda. Kalau kebutuhan memang yang segera kita capai, daripada kalau keinginan masih bisa kita tunda. Contoh kebutuhan kita seperti makan atau keperluan dapur lainnya, tiba-tiba kita berkeinginan ini, akhirnya kebutuhan kita terbengkalai dengan keinginan kita. Jadinya mari kita stop keinginan ini dulu, utamakan kebutuhan. Misal kita itu udah dikepeng ada 100.000 untuk membeli kebutuhan sehari-hari kita. Tiba-tiba ada kita ada dagang tangkong atau jual baju, mana yang kita beli? Di stop itu dulu, jangan. Kita utamakan kebutuhan dulu. Jangan mengadakan anggaran itu bau situ kadu cara amplop atau cara catat. Bisa kita mengendalikan anggaran itu dengan cara sistem amplop dan catatan harian atau bulanan. Seperti itu punggih. Cara itu atur anggaran itu. Misal jadi susun anggaran makin, misal anggaran beli kompor sudah bikin saya pakai amplop, jadi 100.000 teman-teman. Misal nih ke anggaran amplop ini untuk beli ini, anggaran ini untuk beli ini, seperti itu harus dicatat. Bau sama ada nikah Bu pakai sistem amplop dan catatan harian Pak. Catatan harian atau bulanan. Ya baik Ibu, sekarang kita akan menonton video Ibu Lili. Nah nanti di video ini kita akan kita simak dulu apa isi video ini tentang mengelola keuangan. Jadi nanti para ibu-ibu nanti ibu sentaka beli video ini, video sinetron lah. Berani ke belum kan teman nonton sinetron bercerita makin dikit bagian sinetron mungkin tak mengelola keuangan seperti itu ibu tidak terpantau sinetron baik. Jadi anda lupa mulai sinetron ini kerjaan belanja diri. Namun ini bagaimana cara kita mengelola keuangan. Kita daripada simak video ini nanti.
itu Bu? Coba Ibu coba kita. Mungkin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Oke Ibu, ini videonya sudah selesai ya. Mungkin kita akan bahas napi hasil dari video ini mungkin yang dari ibu-ibu tonton. Napi inti dari video ini kan, coba mungkin saya mungkin saya bosan tangkap setelah menonton video ini. Ini terkait tentang mengelola keuangan. Pada pembahasan yang bulan lalu seperti itu, bagaimana menyusun anggaran seperti itu. Coba ada salah satu dari ibu mungkin bisa mau nangkep silahkan dalam video ini. Tidak ada misalnya terlalu paling celah ada tangkap cerita-cerita alur menikah jalan ini kebutuhan ibu. Saya tahu coba nih ibu Ida, coba ibu Ida doang nih kita coba ya agak anak doang ini mungkin aku ibu salahnya saya ini bisa bawa jelasin itu bisa tangkap dalam video tersebut. Oke, dari video tersebut intinya di sana tuh bagaimana cara kita mengelola anggaran itu dengan cara menggunakan amplop atau catatan harian. Persis seperti yang itu tadi, dia menjadi ibu Lili mengajarkan kita atau kita semua mungkin ibu-ibu bagaimana cara mengelola anggaran itu dengan cara menggunakan amplop dan catatan harian. Dan ini misal amplop, misal anggaplah ini amplop dan bawa amplop, anggap ada ke amplop belum peduli selalu diterima di balik bisa jadi bayar apa bayar utang bisa segini ke untuk beli beras. Nah jadi nanti ke susun bisa bayar utang bedakan ini ke susun bedakan bisa bayar utang bisa beli beras. Ini kan tadi kalau amplop beli bayar utang perlu beli beras ini ada ini gambarkan dari disiplin juga yang mana seharusnya kita gunakan itu kita gunakan biar dan kalau beli keinginan sih mana nih kayak amplop ini tujuannya biar keuangan kita itu terarah mana nih kayak mana nih kayak menesar lain terjauh model ini pasti tidak akan berutang mana nih kayak nah kita bahas nanti ini adalah coba ketua kamu tidak berutang mana nih ibu-ibu Kanggo Pak yang penting tersawur. Kanggo pasti kanggo nama mungkin tante atur ke botanika ini kita mau di poster ini kita bahas satu persatu nih. Tadi stop gali lubang tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. Coba ibu-ibu bisa bau baca tadi atau baca bismillah ini kalau sama kabupaten kudu semua. Saya penjelasan bau pedasam si nyeri bisa anda kita baca nih kan. Atau yang dibaca lagi ada dan pertama di gambar pertama ini adalah rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Maksud aja rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Jadi ini tujuannya sistem amplop dan catatan harian ini. Kalau kita udah rencanakan bisa kita kendalikan, bisa rencana kita di amplop ini untuk masuk untuk beli beras atau beli apa untuk kebutuhan dapur. Nah dengan amplop ini bisa kita kendalikan penggunaan uang
selanjutnya biasakan menabung dengan disiplin. Nah, mikir nabung nih, tidak ada dimensi cair kayak langsung sih dibelanjakan, semat tabung mengenal sisa. Lalu utamakan biji jari ini anak kita diutamakan dulu, baru jika ada sisa silakan tabung. Nah, ini kita ada buya. Terus selanjutnya ada itu kemudian nabung ini kan harus ada disiplin. Ini dari mulai mandi, ini dari mulai harus disiplin. Kamu 1000 tetap pamer ini kamu beli aja bodoh spesial dengan barang ini. Terus selanjutnya pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berutang. Nah, pertimbangkan juga ada tidak ada kira-kira punya berutang nanti apa masih ringan masih tidak berutang masih boleh atasi mana ini pertimbangkan juga tidak ada remeh itu berutang, bisa berutang aja malah dikit. Nanti akan menumpuk memang sedikit, tapi banyak nanti jadinya malah dikit. Nah, seperti ibu-ibu, seperti itu harus dipertimbangkan dalam berhutang. Dia tidak asal berhutang doang malah dikit. Lihat dulu kebutuhan sih, kalau memang itu untuk mencukupi kebutuhan silakan. Dia berhutang untuk keinginan sih, dia beli motor atau nabi kalau dikit. Baik, dari hasil material tadi mungkin ada ibu-ibu yang bisa nanti yang bisa ibu-ibu ambil dari materi yang saat ini dalam mengelola keuangan itu. Cara mengendalikan penggunaan uang, mengendalikan penggunaan dan nanti ada. Oke, berarti ibu sudah paham, sudah paham. Terima kasih, mungkin lemak kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Bila kita berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.